Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita tadarus surat Al-Baqarah ayat 128 tentang konsolidasi keluarga agar kita sekeluarga itu menjadi orang yang taat kepada Allah, sukses lahir batin dunia akhirat, dan reuni di surga. Baiklah, langsung kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudaraku, ayat ini diawali dengan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah aku dan jodohku orang yang tunduk patuh kepadamu. Ayat ini menuntun kita agar suami istri sama-sama menjadi orang yang soleh dan solehah, orang yang takwa, orang yang paham agama dan taat beragama. Jangan sampai salah satu di antara suami atau istri itu menjadi orang yang mungkar. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah, kita upayakan dalam kehidupan keluarga itu suami dan istri sama-sama rajin mengaji, paham tentang agama, taat beragama, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai dalam keluarga kita terjadi suaminya alim sekali, tapi istrinya tidak taat beragama. Nah, dalam sejarah para nabi terjadi pada Nabi Nuh. Nabi Nuh sebagai seorang suami alim sekali, tapi istrinya bermasalah, tidak taat kepada agama. Nah, juga jangan sampai terjadi dalam keluarga istrinya solehah, rajin ngaji, paham agama, taat beragama, tetapi suaminya mungkar, suaminya tidak mau belajar agama, tidak taat beragama, bahkan melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran beragama. Misalnya istrinya adalah orang yang ustadzah, orang yang guru TPQ, atau orang yang betul-betul solehah, tapi suaminya pemabok, suaminya jarang-jarang sholat, di bulan puasa malah sengaja merokok di siang hari. Nah, jangan sampai terjadi. Lewat doa dalam surat Al-Baqarah ayat 128 ini, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah aku dan jodohku orang yang tunduk patuh kepadamu. Kan enak kalau suami istri sama-sama paham beragama dan taat beragama. Maka dalam kehidupan keluarga perlu dijadwal. Sesibuk apapun, suami dan istri ngaji bareng-bareng, ya, atau saling mendukung dalam pengajian. Misalnya ketika sang suami jadwal mengaji, ya istri mendukung bagaimana caranya agar suami bisa berangkat dengan tenang,
disiapkan pakaiannya, Al-Qur'annya, bukunya, bahkan mungkin kunci kendaraannya. Begitu juga ketika istri akan mengaji, suami mungkin tunggu di rumah atau rela ngomong anak-anak, atau setidaknya memberi kenyamanan. Bahkan misalnya mengantar istri sampai ke tempat pengajian, nanti pulangnya dijemput. Masya Allah, kalau seperti ini luar biasa. Apalagi kalau suami istri menyempatkan diri seminggu sekali ngaji bareng-bareng. Nah, saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah, ayat selanjutnya, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah juga keturunanku orang yang tunduk patuh kepadamu. Masya Allah. Lewat doa ini, saudara-saudaraku, kita mohon agar suami istri, ayah ibu tunduk patuh kepada Allah, juga anak-anak tunduk patuh kepada Allah. Kita mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan sampai terjadi dalam suatu keluarga ayah ibunya alim, taat beragama, tetapi anaknya nakal, jadi buruan polisi, jadi perampok, koruptor, atau menghamili orang lain tanpa nikah, atau kasus-kasus kriminal yang lain. Memalukan. Na'udzubillah min dzalik. Juga jangan sampai terjadi dalam keluarga kita, saudaraku, anak-anak kita alim, aktif di remaja masjid, aktif di ormas Islam, hafal Al-Quran, bahkan anak lanang kita jadi muadzin, jadi imam, tetapi ayah bundanya agamanya minim. Ayah bundanya justru nampak sekali belum taat beragama, malah ditengarai ayah bundanya itu pemain riba, ibunya rentenir, ayahnya pemabuk penjudi, padahal anak-anaknya soleh dan solehah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang diharapkan oleh Allah lewat tuntunan di dalam surat Baqarah 128 ini adalah ayah ibunya tunduk patuh kepada Allah, putra putrinya juga tunduk patuh kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku, sesibuk apapun ayah bunda, orang tua, harus menyempatkan punya waktu untuk mendidik anak-anaknya belajar agama. Baik secara langsung, misalnya ayah bundanya ngajari sholat, ngajari membaca Al-Quran, ngajari berwudu, maupun secara tidak langsung, misalnya sejak dari usia dini ayah bunda mengajak putra-putri tercinta atau cucu tercinta ikut dalam pengajian, ikut sholat berjamaah, ikut terlibat daring dalam pengurusan hewan kurban. Nah, disinilah penanaman akidah harus dilakukan secara masif sejak dini. Penanaman akidah, pembentukan akhlak, penguatan karakter, pembinaan ibadah, sempat tidak sempat orang tua harus peduli. Kalau memang tidak mampu atau tidak sempat, ya orang tua perlu mengirimkan ustadz atau ustadzah untuk mendidik anak-anak kita, atau kita menyekolahkan anak-anak kita di basis-basis sekolah yang
basis Islamnya kuat. Bahkan bagus sekali kalau anak-anak kita nanti disekolahkan di model-model sekolah yang ada pondoknya. Begitu saudaraku, agar kita bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian saudaraku, ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 128 adalah wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji. Apa maksudnya? Lewat surat Baqarah ayat 128 ini kita dibimbing oleh Allah membentuk karakter agar di suatu saat nanti bisa haji bersama-sama. Itu berarti kita sekeluarga berusaha keras menjadi orang yang takwa, orang yang sehat, dan orang yang punya kemampuan finansial, punya kemampuan sarana prasarana, punya hati dan niat yang kuat untuk ibadah haji. Sebab takwa saja tidak cukup manakala sarana kurang. Maka untuk ibadah haji perlu didasari sebagai orang yang takwa, kemudian orang yang berkecukupan, orang yang sehat, orang yang memiliki sarana prasarana dan tekad yang kuat. Nah, lewat doa wa arina manasikana ini berarti kita dididik oleh Allah untuk berusaha keras menjadi keluarga yang sejahtera, yang sehat, yang beriman, yang bertakwa, yang punya tekad yang kuat untuk melaksanakan seluruh rukun Islam sempurna. Kalau betul kita membentuk diri menjadi pribadi yang takwa, yang sehat, yang kuat, yang sejahtera, yang punya tekad kuat untuk melaksanakan semua rukun Islam, insya Allah di dunia akan bahagia dan di akhirat akan reuni di surga. Saudaraku, surat Al-Baqarah ayat 128 ini ditutup dengan watub alaina. Ya Allah, terimalah taubat kami. Wah, indah sekali doa ini. Awalnya ayah bunda mohon menjadi pribadi yang tunduk patuh kepada Allah. Anak-anaknya juga tunduk patuh kepada Allah. Kemudian kita sekeluarga menjadi orang yang alim, yang takwa, yang sehat, yang sejahtera. Barangkali dalam perjalanan hidup sekian lama itu banyak dosa, kesalahan, kekeliruan, maka di akhir surat Baqarah 128 ini Allah membimbing agar kita berdoa watub alaina. Kita taubat kepada Allah. Kita taubat nasuha, taubat kepada Allah. Nah, maka menjadi lengkap sekali lewat surat Al-Baqarah 128 ini kita berdoa agar kita sekeluarga, ayah bundanya takwa, anak cucu keturunan takwa, kemudian keluarganya semuanya sehat, sejahtera, kemudian punya tekad yang kuat untuk melaksanakan rukun Islam dan menjadi pribadi yang taubat. Apakah mungkin? Mungkin. Semuanya akan tercapai karena ayat ini ditutup innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha pengasih penyayang. Ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa Allah pengasih penyayang yang pasti akan menyayangi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah,
orang-orang yang mau melaksanakan seluruh rukun Islam dan orang-orang yang bertaubat. Sehingga dapat disimpulkan saudaraku, ketika kita memahami dan mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 128, insya Allah keluarga kita akan sakinah, mawadah, warahmah, sukses dunia akhirat, dan reuni di surga. Demikian saudaraku, mari kita hafalkan, kita pahami, dan kita amalkan surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah aku dan jodohku orang yang tunduk patuh kepadamu. Jadikanlah keturunanku orang yang tunduk patuh padamu. Tunjukkan kepada kami tempat dan cara-cara ibadah haji kami. Terimalah taubat kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Engkau Maha pengasih penyayang. Saudaraku, semoga dengan menghafalkan dan mengamalkan surat Baqarah 128 kita reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.